Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berabad-abad pencarian dan spekulasi, sebuah temuan mengemukakan, apakah kapal legendaris Nabi Nuh akhirnya ditemukan. Apakah kapal legendaris ini benar ditemukan di sebuah lokasi yang selama ini menjadi mitos dan bukti-bukti tak terduga? Tapi apakah ini jawabannya atau justru misteri yang paling dalam? Temukan jawabannya, simak cerita berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Hujan turun deras di kota Kairo malam itu, seakan langit ikut menundukkan wajahnya. Di balik jendela perpustakaan Al-Azhar yang tua, Prof. Malik Hamid memandangi lembaran mushaf kuno yang baru saja ia temukan di ruang penyimpanan naskah-naskah langka. Ayat itu, dan kapal itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, menggetarkan jiwanya lebih dari biasanya malam ini. Entah kenapa, setiap huruf dalam ayat itu terasa hidup, seolah ada sesuatu di baliknya yang hendak menyapa. Bukan sekadar kisah masa lalu, tapi panggilan untuk masa kini. Di saat pikirannya tenggelam dalam tafakur, datanglah seorang pria tua berjubah sederhana membawa sebuah gulungan kain lusuh. Ia memperkenalkan diri sebagai Syekh Mahdi, ulama dari perbatasan Turki-Irak. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan gulungan itu kepada Prof. Malik dan berkata, "Apa yang kau cari dalam ayat, mungkin akan kau temukan dalam debu dan batu. Tapi jangan sekali-kali berpikir itu sekadar benda, itu adalah peringatan yang dihidupkan kembali." Sebelum Prof. Malik sempat bertanya, lelaki itu sudah pergi, hilang di tengah hujan seperti angin malam. Gulungan itu berisi peta tua, dengan tulisan Arab Kufi dan aksara kuno. Di pojoknya, terdapat satu kalimat dalam tinta merah, di antara judi dan langit, beristirahatlah saksi kebenaran yang dikira telah terlupakan. Prof. Malik menggigil. Gunung Judi, tempat yang disebut dalam Al-Quran sebagai lokasi berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Selama ini para ilmuwan lebih tertarik dengan Gunung Ararat karena catatan Injil, tapi Al-Quran tegas menyebutkan, dan kapal itu berlabuh di atas Gunung Judi, Qs. Hud 44. Apakah ini saatnya kebenaran ayat itu dibuka secara nyata? Malam itu, Prof. Malik sujud dalam doa panjang. Ia bukan sekadar seorang ilmuwan, tapi juga hamba yang mencintai kalam Tuhan. Ia tahu, jika Allah menggerakkan hatinya ke arah ini, maka bukan kebetulan. Tapi hatinya juga bergetar, karena setiap kebenaran besar datang bersama ujian yang besar pula. "Ya Rab," bisiknya lirih, "jika ini benar jalanmu, tuntunlah langkahku dengan cahaya, bukan dengan ambisi." Beberapa hari kemudian, ia menghubungi sahabat-sahabat lamanya, Farid, ahli bahasa kuno dari Mesir, Laila, peneliti geologi dari Turki, dan Rizal, dokumentaris muda dari Indonesia yang tengah belajar di Kairo. Kepada mereka, ia membagikan isi gulungan dan tekadnya. "Aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri tempat yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Bukan untuk mencari ketenaran, tapi untuk menyaksikan tanda-tandanya yang mungkin selama ini kita abaikan." Dan begitulah langkah pertama mereka dimulai. Bukan hanya sebuah ekspedisi ilmiah, tapi perjalanan iman. Mereka tahu, yang akan mereka hadapi bukan sekadar badai salju dan bebatuan gunung, tapi misteri langit yang tersimpan dalam perut bumi selama ribuan tahun. Kapal itu, jika benar masih ada di sana, bukan hanya peninggalan sejarah, ia adalah saksi bisu dari kebenaran yang telah tertulis, dan kini hendak berbicara kembali. Langit di atas Gunung Judi tampak kelabu saat langkah pertama mereka menjejak tanah berbatu. Kabut dingin menyelimuti setiap sudut lereng, seolah menyembunyikan sesuatu yang sudah lama tertidur. Prof. Malik berdiri diam, memejamkan mata sejenak. "Disinilah tempatnya," bisiknya, "tempat di mana sejarah berlabuh dan peringatan dimulai." Setelah berhari-hari mendaki dengan peralatan seadanya, tim akhirnya menemukan struktur aneh di balik dinding batu yang runtuh, sepotong kayu tua, terkubur dalam lapisan es. Tapi bukan kayu biasa. Ketika Laila memeriksanya, ia terdiam. "Jenis kayu ini sudah punah ribuan tahun lalu," katanya pelan. "Kayu itu hangat saat disentuh, meski suhu sekitarnya sangat dingin. Dan di salah satu sisinya, ukiran kata, Bismillah, mulai tampak samar,
seolah baru saja ditulis. Mereka terus menggali, semakin dalam, semakin nyata, ini bukan sekadar bangkai perahu, tapi sisa-sisa kapal raksasa yang pernah membawa kehidupan baru bagi dunia. Ruangan-ruangannya teratur, seperti bilik-bilik penampungan. Di dalam satu ruang sempit, Farid menemukan ukiran lain dalam tulisan kuno Arab, "Bersabarlah, karena pertolongan Allah selalu datang setelah ujian." Di malam hari, suasana mulai berubah. Rizal mengaku mendengar suara langkah kaki di luar tenda mereka, padahal tidak ada siapapun. Laila bermimpi air bah mengepungnya dan seseorang berbisik, "Kaumku tak mendengarkan. Apakah kalian juga tuli terhadap peringatan?" Prof. Malik tidak berkata banyak. Ia tahu, tempat ini bukan sekadar lokasi sejarah, tapi tanah yang masih membawa beban azab dan rahmat sekaligus. Pagi berikutnya, badai salju datang tiba-tiba, jauh lebih cepat dari prediksi cuaca. Kompas berputar tak tentu arah. Namun anehnya, di tengah badai itu, kabut tipis membuka satu jalur kecil menuju bagian kapal yang lebih dalam. Seakan sesuatu, atau seseorang, menuntun mereka lebih jauh. Prof. Malik melangkah pertama. "Kalau kapal ini benar milik Nabi Nuh, maka ini bukan penemuan," ucapnya perlahan, tapi peringatan, yang kembali ingin didengar. Bilik terdalam kapal itu gelap, lembab, dan sunyi. Cahaya senter hanya mampu menembus beberapa langkah ke depan. Dinding-dinding kayu tua terukir dengan simbol-simbol yang tak dikenal. Tapi di antara semua ukiran itu, satu kalimat terpahat paling jelas. "Dan janganlah kamu bersikap sombong sebagaimana kaum yang dibinasakan." Farid, sang ahli bahasa, menemukan sebuah ruangan yang dikelilingi oleh bebatuan yang tak biasa, bekas seperti tempat ibadah, dengan arah yang sejalan ke arah kiblat. Di tengahnya terdapat nisan kecil, dan di sampingnya, puing-puing yang hangus seolah bekas api. Tapi tak mungkin api bisa menyala di kedalaman seperti ini, pikir Laila. Ada yang aneh, sangat aneh. Malam menjelang dengan angin menggila. Di tenda, Rizal menatap kosong setelah mimpi buruk yang ketiga kalinya, air bah datang, dan sosok berjubah memandangnya sambil berkata, "Kaumku menolak, lalu ditelan bumi. Apakah kalian tak belajar dari cerita ini?" Rizal bangun dengan keringat dingin, sementara suara gemeretak dari dalam kapal terus terdengar, seakan kayu-kayu itu bernapas. Keesokan harinya, Laila menunjukkan sesuatu yang ia temukan tertanam di lantai kapal, potongan papan bertuliskan, "Untuk umat yang menolak kebenaran, air menjadi murka, bukan rahmat." Prof. Malik terdiam lama. Kata-kata itu bukan dari manuskrip biasa, itu seperti pesan langsung dari zaman yang tertelan waktu. Di tengah badai yang kembali datang secara misterius, salah satu anggota tim, Mustafa, pemandu lokal, menghilang saat mencari sinyal komunikasi. Mereka menemukannya 2 jam kemudian di ujung tebing, berdiri sendiri, memandang ke langit tanpa suara. Aku dengar mereka menangis," bisiknya. "Anak-anak, wanita, mereka memanggil Nuh. Tapi pintu kapal sudah tertutup. Mereka mulai sadar, ini bukan ekspedisi biasa. Kapal itu menyimpan energi sejarah yang hidup, bukan mati. Dan mungkin, Allah mengizinkan mereka datang bukan untuk membuktikan sesuatu, melainkan untuk memperingatkan umat yang nyaris mengulangi kesalahan yang sama." Hari keempat di Gunung Judi terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara burung tak terdengar, angin pun seolah enggan berhembus. Di kedalaman kapal, mereka akhirnya menemukan satu ruang tersembunyi, terkunci rapat oleh lapisan kayu dan batu. Butuh waktu berjam-jam hingga Laila dan Rizal berhasil membukanya. Saat pintu itu terbuka, udara hangat menyergap, seperti ruangan itu belum pernah tersentuh waktu. Di dalamnya, mereka menemukan 3 benda, sebongkah tanah dalam wadah gerabah, tongkat kayu tua yang retak di ujungnya, dan sebuah papan ukiran doa. Mereka semua terdiam, tak ada yang berani menyentuhnya, hingga Mustafa, yang sejak hilang kemarin menjadi pendiam, berkata lirih, "Itu peninggalan Nabi Nuh." Namun satu orang tak bisa menahan diri. Said, salah satu peneliti pembantu, menyelinap malam harinya dan mencoba membawa keluar tongkat tua itu, diam-diam. Tapi saat ia memegangnya,
kapal seperti bergetar. Angin kencang mendadak masuk melalui celah-celah kayu. Rizal, yang kebetulan terbangun, melihat Said tersungkur dan berteriak tanpa suara. Saat mereka sampai, Said sudah tidak sadarkan diri, tangannya melepuh, dan tongkat itu kembali tergolek di tempatnya, tak berubah sedikit pun. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti Gunung Judi. Tim yang kelelahan berjalan perlahan menuju titik awal perjalanan mereka. Meskipun penemuan yang mereka alami belum bisa mereka buktikan kepada dunia, Prof. Malik merasa bahwa perjalanan mereka bukanlah pencarian akan bukti fisik, melainkan pemahaman yang jauh lebih dalam. Apa yang kita temukan di sini, katanya, bukan untuk dipamerkan. Itu adalah tanda yang hanya bisa dipahami dengan hati, bukan mata. Ketika mereka sampai di kaki gunung, Rizal mengangkat kamera, ingin merekam satu potret terakhir. Tapi Prof. Malik menghentikannya, tidak perlu. Kita tidak datang untuk membuat sejarah yang bisa dijual kepada dunia. Kita datang untuk merasakan bahwa semua ini adalah bagian dari sebuah pesan yang lebih besar. Ia lalu menatap jauh ke depan, ke arah langit yang cerah, lalu menambahkan, tanda ini sudah cukup, hanya untuk mereka yang mau melihat. Beberapa bulan setelah mereka kembali ke Kairo, sebuah konferensi ilmiah besar digelar. Semua orang menunggu hasil penelitian dari tim tersebut, tapi ketika Prof. Malik berdiri di podium, ia hanya menunjukkan satu slide, sebuah ayat Al-Quran. Dan kapal itu berlabuh di atas Gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Q.S. Hud, 44. Lalu ia berkata dengan tenang, kita hidup di zaman yang menuntut bukti dari segala hal. Tapi keimanan bukan tentang melihat dengan mata. Keimanan adalah tentang membenarkan apa yang tak tampak, tentang hati yang membuka, bukan mata yang menilai. Prof. Malik kembali ke rumahnya yang sederhana. Di atas meja, mushaf Al-Quran terbuka pada surat Hud. Di luar, langit senja mulai gelap. Di sungai kecil dekat rumahnya, sebatang kayu tua mengapung perlahan, memantulkan cahaya matahari yang redup. Pada permukaannya, samar-samar terukir tulisan, Bismillah. Kisah itu berakhir, namun dalam hati setiap mereka, kisah Nabi Nuh dan peringatan dari kapal yang telah lama hilang itu terus hidup. Karena sejatinya, kebenaran tak selalu harus dibuktikan di hadapan dunia, cukup dikenali dalam keimanan yang mendalam. Di malam yang sepi, Prof. Malik duduk sendirian di beranda rumahnya, memandang langit yang mulai dihiasi oleh bintang-bintang. Pikirannya kembali melayang pada perjalanan panjang di Gunung Judi, pada kapal yang terkubur oleh waktu, dan pada ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan umat tentang kebesaran Tuhan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama setelah pengalaman itu. Bukan hanya pengetahuan ilmiah yang ia bawa pulang, tetapi juga keimanan yang semakin kokoh dalam hatinya. Mungkin, inilah yang disebut sebagai perjalanan spiritual, gumamnya dalam hati. Ketika ia menutup mata, bayangan kapal yang megah itu kembali terlintas di pikirannya. Suara angin yang menerpa kayu-kayu yang sudah berusia ribuan tahun seakan membisikkan pesan-pesan yang dalam. Jangan lupakan peringatan itu, kata suara dalam hatinya. Prof. Malik tersenyum, merasa bahwa ia telah diberi kesempatan untuk menyaksikan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar penemuan fisik. Itu adalah bagian dari peringatan yang harus terus disampaikan, untuk diri sendiri dan untuk dunia. Setelah kembali ke rumah, ia memutuskan untuk menulis sebuah buku. Bukan untuk meraih ketenaran atau kekayaan, tetapi untuk berbagi pengetahuan dan pesan yang telah ia temukan di Gunung Judi. Buku itu tidak hanya tentang kapal Nabi Nuh, tetapi tentang makna hidup, keimanan, dan pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah umat manusia. Buku itu adalah doa agar umat manusia selalu ingat, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, meski buku itu akhirnya diterbitkan, Prof. Malik tahu bahwa penemuan sesungguhnya bukan hanya tentang apa yang tertulis dalam halaman-halaman buku. Penemuan sejati adalah tentang bagaimana ia bisa mengubah dirinya, bagaimana ia bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan hidup dengan lebih bermakna. Karena pada akhirnya, kebenaran terbesar adalah apa yang kita bawa dalam hati,
bukan apa yang kita lihat dengan mata. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini memberi pelajaran dan refleksi tentang betapa besar kekuasaan Tuhan dan pentingnya menjaga keimanan dalam hidup kita. Semoga kita selalu diberikan hidayah dan petunjuk-Nya, agar tidak terperangkap dalam kesombongan dan kebodohan seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu ingat kepadamu, agar kami tidak terjatuh dalam kesalahan yang sama. Terima kasih telah menonton, dan jika kalian merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Semoga kita bisa terus berbagi kisah-kisah yang menginspirasi dan memberikan makna dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.